الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Summalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan Kutisari rahimakumullah, dengan segala rendah hati, puji dan syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Izzati semata atas limpahan rahmat, curahan nikmat, taufik serta hidayah yang Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah sampai dengan malam ini kita masih dalam keadaan sehat, iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kendati suatu hari kita dipanggil oleh Allah, semoga Allah berkenan mentakdirkan kita dan keluarga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang tetap setia dengan ajarannya hatta yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan firman Allah. Kami awali dengan surah An-Nazi'at, surah 79. Monggo yang bawa HP. Surah An-Nazi'at, surah 79 pada ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Faida, maka apabila ja'at, telah datang, at-tamatul kubra, bencana yang besar, yakni maksudnya hari kiamat. Jadi sebagai insan hamba Allah yang beriman, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa pada saatnya kiamat itu pasti ada, karena Allah menginformasikan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di samping ada janji, ada ancaman, tetapi juga ada informasi yang akan datang, tapi pasti terjadi. Jadi apabila telah datang hari kiamat, maka salah satu kedahsyatan hari kiamat itu sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia. Jadi khitabnya ini bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi kepada semua
manusia. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatis saati, karena sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu sayun azim, adalah sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Sampai-sampai Allah nyatakan di dalam ayat berikutnya itu, begitu dahsyatnya sehingga yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma ardoat, kalau kau jumpai ibu yang sedang menyusui, maka ia akan tinggalkan. Jadi karena luar biasanya itu. Dan nanti yang menjumpai kan orang-orang kafir aja Pak, orang yang tidak percaya. Jadi begitu dahsyatnya, yang sesuatu yang tidak dia percayai, yang tidak dia yakini, tapi tiba goncangkan segoncang-goncangnya. Gunung bumi diangkat, dibenturkan, sekali benturan hancur semua. Jadi saat itu memang sesuatu yang luar biasa. Andaikan ada orang menyusui, ia tinggalkan. Kemudian wa tadda'u kullu dzati hamlin hamlaha, kalau saat itu terjadi itu ada orang sedang hamil, dipastikan akan mengalami keguguran. Luar biasa Pak hari kiamat itu. Ada orang hamil, dipastikan akan terjadi guguran. Kemudian wattaran nasa sukara wa mahum bisukara, kamu akan melihat manusia itu seperti orang mabuk, padahal hakikatnya hum bisukara, mereka tidak mabuk. Jadi tidak minum khamr, enggak, tapi perilakunya seperti orang yang mabuk, karena ya tiba-tiba itu dia nggak yakin, nggak percaya, tahu-tahu sesuatu yang ia tolak itu terjadi. Jadi hatinya takut, hampa, akalnya udah nggak jelas, seperti orang mabuk, kesana kemari ingin cari perlindungan. Kemana mau minta perlindungan? Saat itu memang digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Jadi bukan karena dia mabuk, bukan, tapi karena memang azab Allah saat itu luar biasa. Walakinna azaballahi syadid. Jadi orang terlihat seperti mabuk, tetapi sebenarnya tidak mabuk. Tapi yang terjadi karena pikirannya hampa, hatinya takut, cari perlindungan ke sana kemari, tidak akan bisa. Karena saat itu sudah terjadi hari akhir. Selesai, mati semua, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantilah kita kepada hari kehidupan di akhirat. Jadi adanya hari kiamat itu adalah salah satu bentuk keadilan Allah. Coba Anda bayangkan, sekiranya hari akhirat itu tidak ada, enak lah yang kafir itu. Udah di dunianya semaunya, di akhiratnya selesai, betul enggak Pak? Nah itulah kita sebagai orang beriman. Dengan adanya hari akhir itu kita bersyukur. Nanti ada pengadilan yang sebenar-benarnya itu di sana Pak. Kalau di dunia ini belum tentu yang baik itu mesti menang gitu. Belum tentu juga yang salah itu dipenjarakan, belum tentu. Oleh karena itu bersyukur ada hari kiamat. Kembali pada surat An-Nazi'at. Juga diantara kedahsyatan hari kiamat itu, saudara, dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, yauma yattadhakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu tadzakkara yatadzakkaru, teringat siapa al insanu manusia, ma sa'a, dari apa yang ia perbuat di waktu di dunia.
Jadi ini setelah berakhir kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab. Enaknya Pak pengadilan akhirat itu ya, nggak ada kata-kata lupa kayak di dunia itu. Kita di sidang, izin saya lupa, izin saya tidak tahu, nggak ada. Nanti dipastikan oleh Allah di persidangan akhirat itu adalah yatadzakkaru, yauma yatadzakkaru, di hari itu akan teringat al insanu, manusia, masa'a, dari semua apa yang pernah ia kerjakan. Enak Pak pengadilan di sana itu, nggak usah bayari pengacara mahal-mahal ya. Jadi teringat. Jadi orang-orang yang mohon maaf di dunianya itu kehidupannya itu boleh dibilang ugal-ugalan. Ngeri Pak nanti di sana. Tidak usah ditanya, dia udah diingatkan oleh Allah. Seret. Dulu pernah memberi amplop, dulu pernah menerima, ayo sampean ingin terima apa enggak? Itu teringat jenengan, tidak usah di sidang saksi-saksi, enggak. Ya tadakkar, dibikin Anda teringat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadakkarul insanu ma, apa yang amalahu ia kerjakan, min khairin, dari yang baik, ausarin, atau yang buruk. Jadi semua teringat. Penjenengan melakukan kebaikan seperti ini, ya kan ingat. Begitupun sebaliknya ketika Anda berbuat kejahatan, akan teringat. Diingatkan Anda oleh Allah. Tas, dulu itu berbuat apa saja. Itulah hebatnya hari akhirat nanti. Ketika Anda berbangkit dan dihisab oleh Allah. Bukan hanya bukan hanya teringat saudara, tapi juga Anda akan melihat sahifah, lembaran catatan amal yang sudah dibuat secara rapi. Sampai-sampai dijelaskan di surah Al-Kahfi ayat 49. Jenengan buka yang bawa HP. Betapa herannya orang-orang yang banyak dosanya itu melihat catatannya. Wa wudi al-kitabu, dan diletakkanlah al-kitabu, catatan amal manusia, catatan saya dan juga Anda semua nanti. Fatarul mujrimina, maka akan melihat siapa? Al-mujrimin, orang-orang yang banyak dosa. Pernah dengar jarima ya? Jarima, dosa. Mujrimin, orang yang banyak dosanya. Jenengno makanya harus konsultasi sama Pak Ustadz ya. Ojo asal bahasa Arab. Jarima, dosa. Mujrimin, orang yang pendosa. Fatarul mujrimina, maka akan melihat nanti catatan amal itu orang-orang pendosa itu musfikina, dalam kondisi yang ketakutan. Nah, kenapa kok takut? Ya iyalah, wong dia ugal-ugalan waktu di dunianya. Dipastikan dia melihat catatan amalnya itu, oh ini takut Pak. Otaknya teringat. Sudah gitu melihat catatan amal kita masing-masing, maka mereka melihat dalam kondisi musfikin, takut. Sudah mau bertobat sudah nggak bisa, sudah berakhir. Dulu di dunianya ugal-ugalan, makanya bersyukur lombek panjenengan itu masih diketuk hatinya, majelis taklim, hadir ke masjid. Belum tentu bisa seperti ini ya. Musfikina, dalam kondisi takut, mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna, bahkan mereka berkata,
Apa kata mereka? Kata orang-orang yang banyak dosanya ini, ya walaitana, duhai celakalah kami, mali hadal kitab, lu ini kitab apa katanya? Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Adalah kitab catatan ini sedikit pun tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Masya Allah. Illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat secara rapi. Panjenengan infak 10.000 ada, 1 juta ada. Panjenengan berbagi semua ada, juga ketika Anda bermaksiat ada, rapi catatannya. Wa wajadu, mereka mendati ma'amilu, semua apa yang ia lakukan hadiron, tercatat. Wala yudlimu rabbuka ahadan, dan tidak mungkin Allah mendalimi dirimu seorang pun. Jadi tidak mungkin orang yang nggak punya dosa disiksa, orang yang melakukan ketaatan dikurangi pahalanya. Enggak, Allah tidak akan berlaku zalim. Ini Allah pastikan. Semua dicatat secara rapi, semua diingatkan oleh Allah. Apa yang Anda lakukan teringat. Yatadakkarul insan, teringat semua manusia ini. Perilaku yang buruk kita ingat, yang baik kita ingat, seraya kita melihat catatan amal kita. Sampai orang kafir yang banyak dosa itu berkata, malihadal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kok semuanya ada, yang kecil yang besar semuanya rapi, saudara. Inilah kedahsyatan dari hari kiamat. Tidak ada siap saya lupa, siap nggak ingat, tidak ada. Dipastikan Anda teringat dan Anda akan melihat. Itu Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan lagi, kembali kepada surah An-Nazi'at. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, di hari itu akan teringat manusia dari semua apa yang ia lakukan ketika hidup di dunia, baik perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik. Selanjutnya, wa burizatil jahimu liman yara, dan Allah akan perlihatkan neraka liman yara, bagi orang yang bisa melihat. Jadi akan ditampakkan Pak kepada kita semua yang bisa melihat ini, betapa dahsyatnya neraka itu. Jadi salah satu cara untuk memberikan rasa takut itu ya Anda dilihat dulu sebelum nanti ke sana gitu. Ini semua melihat, ditampakkan bagi orang yang bisa melihat tentang neraka jahanam. Begitu dahsyatnya. Jadi setelah Allah mensifati tentang hari kiamat, kemudian Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya, Zakara an qasamun nas ila fariqaini askiya'u wa su'ada. Bapak dan Ibu, nanti di hari kiamat nanti kita itu akan terbagi menjadi fariqaini, 2 golongan. Tidak mungkin 3 atau 4, hanya 2 nanti, yaitu golongan yang pertama asqiya,
yang celaka. Kemudian wasu'ada, ada yang bahagia. Pokoknya nanti Bapak Ibu jurusannya cuma dua. Kalau nggak celaka ya bahagia, atau dibalik, bahagia dan celaka. Nggak tahu kita di bagian mana. Sehingga dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, fa amma man tagha, maka adapun man, orang-orang yang togo. Apa Pak togo? Melampaui batas. Kayak Fir'aun itu kan togo, dia sampai berani memproklamirkan dirinya, anna rabbakumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kurang ajarin otok itu ya. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas fil kufri wal azyan, di dalam kekufuran dan kemaksiatan, jadi melampaui batas, melanggar hudud, batas-batas yang sudah ditentukan di dalam agama kita, dilanggar semua, nggak peduli. Maka orang-orang yang melampaui batas di dalam kedurhakaan kepada Allah, wa asarul hayatad dunya, dan mereka lebih memilih dari kehidupan yang dunia, padahal dunia itu adalah hayatul faniyah, kehidupannya akan mengalami kerusakan, kehancuran, sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal. Maka dipastikan oleh Allah, orang yang lebih memilih kehidupan dunia dengan memperturutkan hawa nafsunya, walam yasta'id, dan mereka tidak mempersiapkan lil akhiratihi, untuk kehidupan di akhirat nanti, bil amali soleh, dengan amalan yang soleh. Jadi orang itu kalau sudah banyak dosanya, kemudian terperdaya dengan dunia, itu biasanya lupa, lam yasta'id, tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti. Apa yang kita siapkan? Bi amal soleh, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang soleh, termasuk kita ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Maka orang-orang yang seperti itu dipastikan oleh Allah di ayat selanjutnya itu, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh balasannya bagi orang-orang yang durhaka, melampaui batas dan lebih memilih dunia daripada akhirat itu, maka tiada balasan yang lebih tepat kecuali daripada neraka jahim. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi golongan yang celaka siapa ya tadi itu? Melampaui batas, memilih kehidupan dunia, tidak mempersiapkan akhiratnya. Maka dipastikan oleh Allah, itulah golongan yang celaka. La manzilalahu siwahu, tiada tempat yang lebih tepat selain daripada neraka. Wa amma man khafa maqama rabbahu, ayat selanjutnya, dan adapun orang-orang yang khafa, takut, maqama rabbahu, kedudukan Allah yang agung lagi maha mulia. Takut di sini adalah menghindarkan dari hal-hal yang tercela, yang diharamkan oleh Allah.
Maka orang-orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka mampu mengekang, mengendalikan hawa nafsunya, sebaliknya Allah memberikan ribet, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka fa inna manzilihi, tempat kembalinya yang Allah berikan untuknya, hiyal jannah, darun naim, dia akan dibalas oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah Bapak Ibu, jadi nanti itu pada akhirnya hanya berakhir pada dua ini aja. Kalau nggak celaka ya bahagia, intinya gitu. Celaka dimasukkan neraka jahim, bahagia insya Allah dimasukkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam surah Fatir itu ya, insya Allah saya simpan di HP ini, pengertian dari takut tadi ya. Surat Fatir ayat 28. Siapa sih orang yang takut itu? Saya ambil potongannya tadi. Innama yahsallah min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku itu adalah ulama, orang-orang yang alim, sehingga dengan ilmunya itu dia memahami akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, sehingga menyebabkan dia menjadi hati-hati. Jadi harusnya Pak, ilmu itu berbanding lurus pada Allah. Artinya semakin bertambah keilmuan kita, harapannya menambah ketakutan kita pada Allah. Takut dalam arti bukan menjauh, tapi semakin patuh. Bagaimana kok bertambah ilmunya, gelarnya panjang tapi kok tidak taat? Nah, itu berarti tidak masuk dalam kategori ulama. Jadi ulama itu tidak hanya dari sisi keilmuan saja, tapi ilmunya tinggi, tapi mendekatkan dia menjadi orang yang dekat pada Allah. Profesor, doktor, sehat, patuh pada Allah. Profesor, doktor, sehat, tapi ngapusi, tidak takut. Tidak dalam kategori innama yakhsyallah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dari itu Bapak Ibu sekalian, selagi Allah masih berikan waktu kepada kita, maka marilah kita gunakan sisa-sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah dengan amal-amal soleh, sebab kalau kita sering menebar kesolehan, baik perkataan atau perbuatan, insya Allah orang yang selalu menebar kebaikan itu Allah janjikan untuknya kehidupan yang baik. Man amila solihan, barang siapa yang selalu menebar kesolehan, min dakarin au unsa, apakah dia itu laki-laki ataukah dia perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia adalah orang yang beriman, maka janji Allah, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh Allah berikan untuknya hayatan, kehidupan, thayyibatan, yang baik. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup kita ini tertata, dibimbing oleh Allah, hingga akhirnya diberikan kehidupan yang baik, baik di dunia dan di akhirat, perbanyaklah amal soleh. Pupuk amal soleh kita ini. Kalau Allah titipkan rizki, sisakan rizki ini di jalan Allah. Kalau kita dikasih kesehatan, gunakan kesehatan ini untuk berbuat kebaikan.
berbagi. Mungkin kita luangkan, kita siapkan di mobil kita mungkin 5 kiloan beras. Tidak harus setiap hari, mungkin 1 bulan sekali. Minggu ini kita kasihkan ibu siapa yang tidak mampu, besok lagi ada rezeki kasihkan 5 kilo. Itulah, perbanyak, tebar kesolehan. Sebab orang yang berinfak itu Bapak dan Ibu, karena ada tuh hadis itu, setiap hari Allah itu turunkan 2 malaikat, malakani yanzilani, 2 malaikat Allah turunkan ke muka bumi ini. Satu malaikat berdoa, ya Allah, akti khalafan munfikon, berilah ganti hambamu yang berinfak. Penjenengan berinfak 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, sesuai kemampuan jenengan. Beras dikasihkan orang yang tidak punya, didoai Pak, bukan ustadz, bukan habib yang doakan, tapi malah malaikat. Jangan takut miskin karena berinfak. Mungkin ada tukang sampah yang kurang beruntung nasibnya, kasih Pak, sebulan sekali 25 atau 50 sesuai kesanggupan panjenengan. Atau beras itu yang enak 5 kilo, senang Pak, dia akan mendoakan panjenengan. Malaikat yang jelas mendoakan. Sebaliknya, malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kehancuran kepada hambamu yang mumsikan, menahan diri tidak berinfak, mampu tapi tidak mau. Didoain dengan sama malaikat, ya Allah, hancurkan, berilah kehancuran pada orang-orang yang menahan diri. Terserah kita mau pilih yang mana, didoakan malaikat untuk hancur atau didoakan malaikat agar harta kita diganti yang lebih baik. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya bagi kami pribadi khususnya, dan juga para jamaah sekalian. Mungkin hanya itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.